ada, dan mereka orang-orang yang jadi pahlawan sebenarnya tidak ingin mereka jadi pahlawan, dalam arti bercita-cita jadi pahlawan ya. Jadi pahlawan hanya istilah yang kita berikan pada saat sekarang untuk zaman dahulu. Jadi memang nggak gampang untuk menjadi seorang pahlawan gitu. Everybody shake it, baby. Halo Sobat Ngetrip, selamat pagi, berjumpa kembali dengan channel Ngetrip Yuk. Kali ini Ngetrip Yuk lain daripada yang lain karena kita tidak ngetrip di jalan raya, tapi ngetripnya di sekolah sok, tepatnya di SMK HKT 2 Purwareja Kelampok. Loh, kenapa ngetripnya di sekolah? Karena kita akan meminta pendapat dari para guru mengenai apa arti dari pahlawan. Karena ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Dan Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema pahlawan sepanjang masa. Nah, jadi saya ingin minta pendapat dari para guru di SMK HKT 2 karena guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Apakah pendapat mereka itu mengenai guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sesuai dengan apa yang namanya pahlawan sepanjang masa, hero zaman now? Oke, langsung saja kita menuju ke SMK HKT 2 Sob. Tapi sebelum menuju ke sana, silakan yang baru menemukan channel Ngetrip Yuk, silakan subscribe channel Ngetrip Yuk. Dan yang sudah subscribe, langsung saja kita menuju ke SMK HKT 2 Purwareja Kelampok. Cuk. Sekarang kita langsung menuju ke SMK HKT 2. Nah, kita sudah sampai di SMK HKT 2 ini Sob. Nah, ini adalah di gedung B. Nah, ini karena gedung HKT 2 itu ada 3 Sob. Ini di gedung B, ada gedung A, dan gedung C Sob. Ini kita di gedung B. Oke Sob, sekarang kita sudah sampai di SMK HKT 2 Sob. Kita tinggal turun Sob. Nah, kita turun, sudah sampai di SMK HKT 2. Nah, ini ketika kita masuk, nah ini untuk protokol kesehatan juga terjaga ini Sob. Nah, ini patuhi protokol kesehatan. Sob, kita sekarang masuk di ruang guru. Nah, ini kita sudah masuk di ruang guru ini Sob. Nah, ini ada Pak Agus. Sedang apa Pak? Oh, ini sedang mengerjakan kewajiban jadi guru ini ya. Jadi walaupun dalam suasana PJJ kayak gini, guru tetap aktif dan tetap melaksanakan tugasnya walaupun melalui jarak jauh atau online ini. Jadi ada penjadwalan tersendiri kaitannya di rumah ataupun di sekolahan. Jadi ada jadwal WFO dan WFH. Oke Sob, nanti kita lanjutkan untuk
wawancara sebentar sama Pak Agus. Oke Pak Agus, sekarang kita lanjutkan perbincangan sebentar. Nah ini kalau tadi kan Pak Agus sudah mengatakan peran guru itu kan tetap berangkat ya, ada hari MO ya Pak. Berarti ada hari masuk, ada hari kegiatan di rumah ya. Ya betul. Nah kemudian ini kan berkaitan dengan hari pahlawan. Ya. Hari pahlawan, kalau menurut pandangan Pak Agus itu hari pahlawan untuk zaman dulu zaman sekarang itu berbeda Pak? Ya. Pada prinsipnya sama sebetulnya. Kalau pengertian asal yang gitu ya, tentang pahlawan itu adalah orang-orang yang telah berjasa mendapat untuk kepentingan rakyat dan negara. Jadi untuk kepentingan rakyat juga negara. Nah, konteksnya adalah dalam rangka mencapai kemerdekaan, sampai kemudian kemerdekaan itu sendiri terjadi terwujud, sampai kemudian mengisi kemerdekaan. Jadi pahlawan itu seperti itu. Kalau dulu pun status pahlawan sebenarnya tidak ada, dan mereka orang-orang yang disebut pahlawan sebenarnya tidak ingin mereka jadi pahlawan, dalam arti bercita-cita jadi pahlawan. Ya. Jadi pahlawan hanya istilah yang kita berikan pada saat sekarang untuk zaman dahulu. Jadi memang nggak gampang untuk menjadi seorang pahlawan. Gitu. Nah, kemudian kalau sekarang Pak, sekarang dulu zaman now, pahlawan zaman sekarang, apakah misalkan Pak Agus, Pak Agus itu kan seorang guru, ya kan, seorang guru, apakah bisa dikatakan sebagai pahlawan zaman sekarang? Ya. Kalau pahlawan itu sebetulnya untuk status atau predikat orang yang sudah tiada kan gitulah, yang pernah berjasa. Ya. Tapi secara kebetulan status seorang guru itu sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah ini yang mungkin agak sedikit perbedaan, walaupun sebetulnya prinsipnya sama. Istilah pahlawan antara pejuang dahulu dengan guru yang sekarang. Nah kalau kita flashback ke belakang kaitannya dengan pahlawan, sebetulnya peran guru atau pendidik itu sebenarnya sudah dimulai dari dahulu, di mana kebangkitan bangsa kita, orang-orang kita, atau yang mempelopori pergerakan nasional kita, yang dimulai dengan kemunculan Budi Utomo 1928, itu sebetulnya peran dari kaum terpelajar gitu. Jadi kaum terpelajar itu yang mempelopori, bukan kaum yang lain, bukan kaum modernis, bukan yang kelompok asa atas ataupun kaum tradisional, modern sebagainya, bukan, tapi kaum terpelajar. Nah, ini yang mempelopori. Nah, adanya kaum terpelajar otomatis kan dari para pendidik. Nah, ini yang kemudian pada berikutnya ke sini sering disebut guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau menurut Pak Agus, setuju atau enggak kalau guru itu sebagai pahlawan tanpa? Saya masih setuju, artinya itu masih melekat kan gitu, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, makanya pemerintah di era Orde Baru sampai sekarang itu sudah mencoba untuk memikirkan nasib guru kaitannya dengan predikat itu yang ingin mengubah paradigma guru tanpa tanda jasa, sekarang mencoba untuk guru diberikan jasa kan gitu. Berarti peran seorang guru ini di zaman sekarang sangat vital ya, walaupun disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi peran untuk negara besar sekali ya, mencerdaskan anak-anak sekarang ya. Memang berat ya seorang guru ya, karena kan mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa, walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, dalam keadaan pandemi ya, pandemi. Tapi untuk tugasnya terasa ringan, apakah malah berat Pak? Kalau sekarang sebagai seorang guru di dalam masa pandemi seperti itu? Ya, berat ringannya sebenarnya juga tergantung pada kondisional. Kadang karena menjalankan tugas dalam kondisi seperti ini membutuhkan dukungan dari hal-hal yang lain seperti kayak jaringan, koneksi dan sebagainya tinggi. Tapi secara substansi tugas ini semakin berat ya, karena beratnya
kita tidak bisa bertatap langsung dengan siswa, sehingga dalam hal mengevaluasi secara langsung kita kurang bisa maksimal. Jadi kita ada dialog dalam arti secara langsung. Harus buat materinya, buat video, kemudian kita upload ke server YouTube misalnya, agak berat ya. Asal lebih berat saya kira. Jadi harus memonitoring setiap kegiatan PJJ itu di komputer atau di HP ya Pak? Iya, porsinya sama, tetapi kita banyak kesulitan kaitannya dengan jarak jauhnya itu. Kami tidak bisa memantau langsung, ketemu dan bertatap muka dengan siswa. Oke Pak Agus, terima kasih sekali pandangannya mengenai Hari Pahlawan. Terima kasih sekali. Silakan untuk melanjutkan pengawasan ataupun memantau siswa-siswi belajar di rumah. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak Ano. Ini juga lagi tugas negara. Jadi seorang guru di masa pandemi ini berat Sob. Harus tetap memantau pembelajaran jarak jauh Sob. SMP ini juga lagi menyiapkan materi-materi untuk PJJ juga. Besok kita masuk ke salah satu ruang lab. Nah, ini lab Sintik. Nah, ini kebetulan di ruang ini lagi bimbingan LKS ini Sob. Nah, ini lagi bimbingan LKS. Di sini ada Pak Nanda sama Pak Eko. Nah, ini yang tugasnya membimbing anak-anak untuk lomba keterampilan siswa tingkat kabupaten ini Sob. Nah, sekarang kita akan mewawancarai sebentar ini Sob, terkait dengan Hari Pahlawan. Halo Pak Eko. Oh iya, halo Pak Ano. Lagi bimbing LKS nih? Ya, ini untuk persiapan LKS. Oh iya. Nah, ini terkait dengan Hari Pahlawan ini Pak Eko. Ya, Saya mau tanya sebentar. Nah, ini kan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Nah, kalau pengertian pahlawan menurut Pak Eko itu apa? Pak Eko kan seorang guru juga. Nah, pengertian pahlawan itu apa Pak? Ya, pahlawan itu ya orang yang berjasa, yang telah membela tanah air sampai titik garis penghabisan. Berarti yang sudah berjuang. Sudah berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Nah, tapi bukan hanya pahlawan dalam arti membela tanah air ya. Guru itu juga dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, guru itu ya. Iya. Nah, ini persis banget seperti tema Hari Pahlawan sekarang ini. Pahlawan sepanjang masa. Nah, berarti kalau guru itu berarti ilmunya itu dipakai sepanjang masa ya Pak? Ya. Nah, oke Pak Eko, terima kasih atas pendapatnya mengenai pahlawan sepanjang masa. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama. Nah, ini para guru juga lagi ini lagi berdiskusi. Nah, ini berdiskusi mengenai Tadi apa kali? pembelajaran. Terus? Halo Pak Mamat. Halo. Kan misalnya ngoplos apa sih bolos maksudnya kayak ngaret waktu ya ngaret waktu ngaret gimana tugasnya ngaret tugasnya orang Halo Pak Maman, saya mau tanya-tanya sebentar Pak. Ini terkait dengan Hari Pahlawan Pak. Menurut Pak Maman, pahlawan itu apa Pak? pahlawan itu hari pahlawan ya. Iya. Menurut Pak Maman, pengertian pahlawan menurut Pak Maman apa Pak? Hari pahlawan adalah hari di mana kita mengenang jasa-jasa pahlawan karena bangsa Indonesia sekarang bisa merdeka.
Kemudian kita sebagai generasi penerusnya atau generasi bangsa penerusnya, kita harus mengisinya supaya menjadi bangsa yang lebih maju. Nah, itu berarti yang berjuang dulu ya, berjuang Betul. untuk kemerdekaan bangsa ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang Pak, guru itu kan dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, apakah menurut Pak Maman itu benar? Apakah benar Bu, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa Bu? Saya belum jadi guru. Guru itu kan tugasnya mengajar ya Pak. Nah, sekarang ini kan di masa pandemi ini kan pembelajarannya PJJ. Menurut Pak Maman ini pekerjaan guru ini semakin berat atau semakin ringan? Kalau menurut Pak Maman? Yang saya rasakan itu semakin berat. Sebagai contoh, apa yang ada di dalam pikiran kita yang akan mau dijelaskan ke siswa seharusnya bisa tetap langsung, kita bicara langsung, menjelaskan secara langsung dengan siswa, harus kita tumpahkan di ketik. Jadi diketik dulu, kemudian kumpulin gambar, bikin video, ngedit video, belum lagi macam-macam, belum lagi internetnya error, gak bisa upload. Pokoknya mendingan tatap muka. Berarti makin berat ya? Makin berat. Kemudian jam kerjanya juga semakin bertambah ya? Iya betul. Di rumah dan di sekolah sama saja, kerja juga. Gitu. Oke, terima kasih sudah memberikan sedikit pandangannya mengenai Hari Pahlawan tahun ini. Dan selamat Hari Pahlawan dan Pakem dulu. Jadi terus nih. halo Bu. Pahlawan tanpa tanda jasa apa Bu? Bang, saya no komen. Aduh, no comment. Ini ada lagi sob ini. Pak Selamat ini. Pak Selamat ini sob. Halo Pak. Halo. Minta sedikit wawancara sebentar Pak. Oh ya, gimana? Ini mengenai Hari Pahlawan Pak. Menurut Pak Selamat, hari pahlawan atau pahlawan itu apa Pak? Kalau hari pahlawan ya berarti hari yang diperingati untuk memperingati pahlawan begitu. Yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Tentunya bukan hanya berjuang untuk bangsa Indonesia, tentunya bisa berjuang untuk dirinya sendiri, keluarganya, agamanya, bangsanya begitu ya. Bukan hanya sekedar bangsa aja gitu ya. Nah, iya ya, mantap Pak, mantap. Terus, nah ini terkait dengan ini Pak, terkait dengan guru Pak. Terkait dengan guru itu kan disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut Iya. Pak Selamat itu memang benar atau gimana? Kalau menurut saya pribadi, guru itu ya bukan pahlawan tanpa tanda jasa saja ya, tapi lebih dari itu gitu loh. Maksudnya lebih dari itu? Lebih dari itu yang pertama memang dari segi penghargaan, guru ini belum tercatat sebagai profesi yang sangat dipandang oleh masyarakat gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa guru itu masyarakat berpendapat pada guru bahwa guru itu sekedar profesi biasa saja gitu. Karena masyarakat belum terbuka hatinya bahwa ilmu itu membuka kemajuan, jendela dunia dan sebagainya, sehingga menganggap guru biasa. Jadi kalau penghargaannya kurang lah dari masyarakat ya, bukan hanya sekedar tanpa tanda jasa saja. Kalau tanpa tanda jasa mungkin penghargaan dari pemerintah itu hanya sekedar selembar ijazah ya, selembar kertas ya maksudnya ya, selembar kertas. Tetapi harusnya ada rasa penghormatan dari masyarakat, ada rasa kalau istilah orang Jawa itu ngajeni gitu ya, ngajeni gitu. Jadi harusnya misalnya masyarakat bertemu dengan guru itu tentunya harusnya seperti memandang orang tua yang penuh dengan perjuangan ya, artinya ya harusnya masyarakat bisa mengetahui itu dan tidak serta-merta dengan mengucilkan atau mengenyak gitu. Mengenyak bahasa Indonesia menghina guru ya. Karena sekarang gini, kalau ada guru ya sekedar menegur siswanya, orang tua tidak setuju, mencubit siswanya, orang tuanya protes,
apalagi sampai memukul siswa gitu ya. Wah, ini orang tua kadang-kadang sudah luar biasa, urusannya sampai ke pengadilan kadang-kadang. Padahal pembinaan guru kepada siswanya itu kadang-kadang hanya untuk membuat mereka itu mengerti tentang kehidupan gitu kan, menjadi lebih baik. Tapi penerimaan mereka kadang-kadang Salah kurang, terima itu salah ya, terima. ya. Itulah letak penghargaan itu yang sebenarnya harusnya di situ ya, menghargai dengan kerja kerasnya membuat siswa menjadi berpola berpikir lebih bagus ya, lebih manusia ya, memandang manusia begitu ya, lebih dewasa. Oke, Pak Slamet, terima kasih telah memberikan pendapatnya mengenai Hari Pahlawan yang mempunyai tema pahlawan sepanjang masa. Dan terima kasih Pak Slamet. Oke, selamat sih. Oke sob, itulah ngetrip kita kali ini yang kita laksanakan di SMK Tepi 2 bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dan bertepatan dengan Hari Pahlawan, kita mengambil ataupun ngetrip yuk ini mengambil beberapa pendapat. Nah, beberapa pendapat guru mengenai Hari Pahlawan. Nah, oke sob, untuk ngetrip kali ini kita akhiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ngetrip Yuk, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru video Ngetrip Yuk channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ngetrip Yuk pamit undur diri dan